Siapa Jabang Tutuka? Banyak orang yang familiar dengan nama Gatot Kaca. Namun Jabang Tutuka belum begitu terkenal. Lakon karya Jabang Tutuka alias Gatot Kaca, Satria Pringgadani, dan Satria Seribu Nama ini menceritakan kisah cinta dan konflik. Siapkah Anda memasuki dunia pewayangan yang penuh keajaiban dan takdir besar? Simak ceritanya. Ceritanya bermula dari kegalauan Raja Nagapercona atas pasangan hidupnya. Sang raja diliputi rasa iri atas olok-olok rakyatnya terhadap istri-istri mereka. Untuk meminta nasihat, Patih Sekipu menyarankan untuk berkonsultasi dengan Emban Skarlaras, seorang individu terkenal yang banyak akal. Patih Sekipu, aku merasa hatiku gelisah belakangan ini. Rakyatku bahagia bersama pasangan hidup mereka, sementara aku terdiam sejenak merasa hampa. Apakah aku kurang bijak memilih jalan hidupku? Ampun, Baginda, hamba yakin keresahan Baginda bukan tanpa alasan. Namun, sebagai seorang raja, keputusan memilih pasangan tidak boleh gegabah. Lalu, apa yang harus kulakukan, Patih? Aku tidak ingin menjadi bahan olok rakyatku. Baginda, izinkan hamba memberi saran. Ada seorang bijak bernama Emban Skarlaras yang dikenal cerdas dan penuh akal. Mungkin beliau dapat membantu Baginda menemukan jalan keluarnya. Emban Skarlaras. Aku pernah mendengar namanya. Ia terkenal pandai memberikan nasihat. Panggil dia ke istana secepatnya. Patih Sekipu tiba di rumah sederhana Emban Skarlaras, seorang wanita paruh baya dengan tatapan tajam dan senyum bijaksana. Emban Skarlaras, hamba datang membawa titah dari Baginda Raja. Beliau membutuhkan nasihatmu untuk mengatasi kegundahannya. Patih Sekipu, jika Raja memanggil, tentu aku akan datang. Biarkan aku bersiap, kita segera menuju istana. Emban Skarlaras, aku memanggilmu karena hatiku gelisah. Rakyatku bercanda tentang istri-istri mereka, dan aku mulai merasa iri. Aku tidak tahu bagaimana menemukan pasangan yang tepat untukku. Ampun, Baginda, menemukan pasangan bukanlah perkara mudah, apalagi bagi seorang raja. Namun, izinkan hamba bertanya, apa yang sebenarnya Baginda cari dalam pasangan hidup? Aku ingin seseorang yang dapat mendampingiku dalam suka dan duka, seseorang yang bijak dan memahami tanggung jawab sebagai permaisuri. Ampun, Baginda, jika Baginda ingin menemukan seseorang yang sesuai, anak dari Batara Guru Dewi Supraba, bagaimana Baginda? Baiklah, Emban Skarlaras, aku serahkan semuanya padamu. Emban Skarlaras memulai perjalanan ke Jonggring Salaka untuk menyampaikan lamaran raja kepada Dewi Supraba. Namun setibanya di sana, Batara Guru, penguasa Jonggring Salaka, menganggap alamat tersebut kurang memadai dan memanggil para dewa untuk bertemu. Dia juga meminta peningkatan tindakan keamanan. Aku membawa amanat besar dari Baginda. Dewi Supraba adalah wanita yang dikenal bijaksana dan berparas elok. Namun, jalan menuju Jonggring Salaka penuh tantangan. Semoga Batara Guru berkenan menerima lamaran ini dengan hati terbuka. Emban Skarlaras tiba di gerbang Jonggring Salaka. Para penjaga menghadangnya. Berhenti, siapakah engkau? Dan apa tujuanmu ke Jonggring Salaka? Aku Emban Skarlaras, utusan Raja Nagapercona dari Medang Kumitir. Aku datang membawa lamaran untuk Dewi Supraba. Meskipun Emban Skarlaras berusaha menjelaskan identitasnya dan meminta pertemuan dengan Batara Guru, para dewa penjaga mengabaikannya
dan mengusirnya dari Jonggring Salaka. Menyadari gawatnya situasi, Emban Skarlaras menggunakan kesaktiannya, namun para dewa tetap bergeming. Dalam upaya putus asa untuk menyelesaikan konflik, Batara Bayu turun tangan dan menimbulkan angin topan yang dahsyat. Topan tersebut melanda tubuh Emban Skarlaras hingga terjatuh ke bumi. Di Gilingwezi, Prabu Naga Percona dan patihnya mendiskusikan hasil yang mungkin dicapai. Tiba-tiba seorang panglima melaporkan bahwa Emban Skarlaras telah jatuh dari langit. Raja Gilingwezi dan Patih Sekipu segera mencarinya, hanya untuk mengetahui bahwa Skarlaras hanya pingsan. Tidak lama kemudian, dia sadar kembali dan menceritakan kejadian yang telah terjadi. Wajah Prabu memerah karena marah, terlihat dari hinaan yang diterimanya dari para dewa. Skarlaras membuka matanya perlahan, terlihat lelah dan sedikit bingung. Raja dan Patih menatapnya dengan penuh perhatian. Baginda, Skarlaras, kau selamat. Apa yang terjadi? ampun Baginda. Setelah lamaran Baginda disampaikan kepada Batara Guru di Jonggring Salaka, hamba diusir secara tidak hormat. Para dewa tidak hanya menolak lamaran itu, tetapi juga menghina Baginda dan menyebut kerajaan kita tidak layak bersanding dengan mereka. Patih Sekipu segera diperintahkan untuk mengumpulkan pasukan besar pilihannya dan berangkat ke Jonggring Salaka. Setibanya di Repat Kepanasan, pasukan tangguh dari Gilingwezi menemui penghalang kokoh yang didirikan oleh para dewa. Patih Sekipu, dari Medan Kumitir, apa tujuanmu kembali ke Jonggring Salaka? Bukankah pesan kami sudah cukup jelas? Batara Bayu, hamba datang mau ketemu dengan Batara Guru. Raja Gilingwezi tidak mencari permusuhan, tetapi hamba ingin memperjelas niat baik beliau. Cukup. Kau sudah diberi kesempatan sekali. Kembalilah ke duniamu. Sebelum aku kehilangan kesabaran, kau harus tahu kapan waktunya menyerah, Patih. Patih Sekipu meminta dipertemukan kembali dengan Batara Guru. Namun Batara Bayu menolak. Marah dengan penolakan tersebut, Patih Sekipu diserang oleh para dewa penjaga Repat Kepanasan. Korban tidak bisa dihindari di kedua sisi. Dan seiring berjalannya waktu, kekuatan ilahi melemah. Tidak mampu menahan kekuatan besar Gilingwezi. Sebagai tanggapan, pasukan dewa yang dipimpin oleh Dewa Bayu mundur ke Selamat Tangkep, mencari perlindungan di benteng yang kokoh. Mundurnya pasukan Batara Bayu dilaporkan kepada Batara Guru oleh Batara Narada. Batara Guru kemudian memerintahkan Batara Narada turun ke Mayapada dan menyerahkan senjata konta kepada Arjuna. Arjuna dipercaya menjalankan misi ini oleh Raden Bratasena yang mencari senjata yang mampu memutuskan tali pusar Jabang Tutuka. Narada, dengarkan baik-baik. Raden Bratasena sedang menjalankan tugas besar di Mayapada. Ia mencari senjata yang mampu memutuskan tali pusar Jabang Tutuka, sosok yang akan menjadi prajurit utama di dunia. Aku telah memutuskan bahwa senjata konta harus diberikan kepada Arjuna untuk misi ini. Ampun, Batara Guru. Arjuna adalah seorang satria yang teguh dan bijaksana, tetapi tugas ini sangat besar. Apakah ia telah siap memikul tanggung jawab ini? Narada, aku yakin dengan kemampuan dan hati Arjuna, senjata konta bukan hanya soal kekuatan, tetapi juga soal kesucian niat. Turunlah ke Mayapada dan serahkan senjata itu padanya. Pastikan ia memahami pentingnya misi ini. Titah Paduka akan hamba laksanakan. Hamba akan segera turun ke Mayapada. Jabang Tutuka, seorang anak laki-laki berusia 3 tahun, diyakini memiliki kemampuan unik untuk memotong tali pusar, suatu prestasi yang tidak dapat dicapai oleh senjata lain. Konon, hanya senjata konta yang mempunyai kekuatan untuk memutuskan tali Jabang Tutuka. Batara Guru berkeyakinan bahwa Jabang Tutuka adalah satu-satunya yang mampu mengalahkan Prabu Naga Percona dan menyelamatkan kerajaan Suralaya. Kelahiran Jabang Tutuka
menandai awal dari sebuah era baru. Dengan kekuatan luar biasa dan hati yang penuh kebijaksanaan, ia ditakdirkan untuk menjadi pelindung dunia. Namun, ancaman dari kekuatan gelap masih mengintai. Bersama Raden Bratasena dan Arjuna, Jabang Tutuka harus menghadapi takdir yang penuh tantangan. Episode selanjutnya. Misi pertama, Jabang Tutuka. Akankah Jabang Tutuka membuktikan dirinya sebagai satria sejati? Atau justru ujian besar akan mengguncang langkah pertamanya? Sugeng rawuh, dan sampai jumpa di episode selanjutnya.